Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang peradaban kuno yang hilang secara misterius. Olmec adalah peradaban Mesoamerika besar pertama. Tak seperti peradaban suku Maya dan Aztec yang sangat terkenal, tak banyak yang mengetahui mengenai bangsa Olmec. Bangsa yang muncul sekitar 1600 sebelum Masehi ini telah memulai peradabannya sebelum adanya suku Aztec dan Maya, sehingga disebut sebagai nenek moyang dan asal-muasal dari kedua peradaban Mesoamerika tersebut. Namun anehnya peradaban ini baru diketahui pada pertengahan abad ke-19 dan apa yang menyebabkan kepunahannya masih misterius. Ada legenda kuno di kalangan rakyat Meksiko. Di hutan lebat zaman kuno, hiduplah sebuah suku bangsa kuno. Mereka tinggal di kota yang indah bak negeri dongeng dan memiliki peradaban yang sangat maju. Inilah peradaban Olmec yang terkenal di daerah pesisir Teluk Meksiko. The Olmecs adalah peradaban Mesoamerika kuno yang berbasis di pantai Teluk Meksiko, di tempat yang sekarang adalah negara bagian Veracruz dan Tabasco. Wilayah di mana mereka menetap menempati dari sungai Papaloapan di negara bagian Veracruz dan Laguna Terminos di Tabasco saat ini dengan area seluas kurang lebih 18.000 km persegi. Bagian barat daerah ini merupakan daerah dataran banjir dan bagian timur merupakan rawa-rawa. Iklimnya panas dan sering hujan, banyak sungai, tanaman air yang melimpah, dan hamparan pohon karet. Oleh karena itu penduduk setempat disebut Olmeci, yang artinya orang karet. Suku Aztec dulunya menggunakan istilah ini karena adanya praktek kuno ekstraksi getah dari pohon karet. Peradaban Olmec muncul lebih dari 3.300 tahun yang lalu, adalah salah satu peradaban kuno manusia paling awal dan relatif berkembang di Meksiko dan memiliki reputasi sebagai induk peradaban di Amerika Tengah. Peradaban Olmec diyakini menjadi dasar dan awal terbentuknya peradaban Mesoamerika setelahnya, yaitu Aztec dan Maya. Banyak ritual dan juga kebudayaan suku Maya dan Aztec yang dipengaruhi oleh peninggalan peradaban Olmec, mulai dari patung batu besar, monumen piramida, permainan bola kuno, cikal bakal permainan basket, sehingga ritual pengorbanan manusia. Namun tak seperti suku Maya dan Aztec atau bahkan peradaban Andean yang juga berlokasi di dekatnya yakni Inca, tak ada ilmuwan atau penelitian yang berhasil mengetahui apa sebenarnya panggilan suku Olmec terhadap diri mereka sendiri, karena istilah Olmec rupanya didapatkan dari nama Aztec untuk menyebut orang-orang yang tinggal di jantung kota Olmec pada sekitar abad ke-15 dan ke-16 atau sekitar 2000 tahun setelah punahnya peradaban ini. Peradaban Olmec dianggap sebagai nenek moyang peradaban Mesoamerika, memiliki pencapaian artistik yang sangat tinggi dan memberikan banyak peradaban bagi masyarakat di masa depan. Namun yang paling menonjol adalah patung Olmec yang unik. Pada tahun 1862, seorang kolektor barang antik Meksiko bernama Jos Melgar mendengar mengenai penemuan tersebut. Ia segera mengunjungi situs itu dan menyelesaikan penggalian patung yang sebagiannya telah terbuka. Setelah itu selama beberapa tahun berikutnya, artefak kepala batu raksasa itu berturut-turut ditemukan. Pada tahun 1938, arkeolog Amerika Matthew Sterling melakukan penggalian ilmiah terperinci pertamanya di situs Olmec dan mulai melaporkannya dalam jurnal-jurnal ilmiah sehingga keberadaan peradaban Olmec ini mulai diketahui dunia. Kepala batu raksasa Olmec. Kepala batu raksasa berhelm adalah salah satu bagian dari kebudayaan yang terkenal dari suku Olmec. Peradaban suku ini memang terkenal dengan karya seni berupa patung kepala. Tak hanya itu saja, orang-orang Olmec diketahui memiliki perhatian luar biasa pada detail karya seni yang mereka hasilkan. Bahkan karya seni miniatur batu giok dibuat dengan sangat baik. Sementara itu patung kepala batu raksasa yang ditemukan semuanya berjumlah 17 dengan ketinggian bervariasi mulai dari 1,47 meter hingga ada pula yang sampai 3,4 meter tingginya. Beratnya pun beragam mulai dari 6 ton hingga 50 ton per kepala. Namun tak diketahui dengan pasti apa sebenarnya tujuan orang-orang Olmec membangun patung kepala raksasa tersebut. Teori yang paling terkenal mempercayai bahwa patung-patung kepala tersebut mewakili para penguasa Olmec.
Patung kepala raksasa Olmec kemudian ditelusuri dan dikaitkan dengan teori asal-usul dari peradaban ini. Jika dilihat dari fitur wajah patungnya, kita dapat menduga bahwa orang-orang Olmec memiliki fisik yang hampir sama dengan orang-orang dari suku Afrika. Mungkinkah dahulu terdapat kontak antara orang suku Olmec dengan suku Afrika kuno? Atau bahkan mungkinkah Olmec sebenarnya merupakan orang-orang yang berasal dari suku kuno Afrika? Kemunduran hingga punahnya peradaban kuno suku Olmec. Bangsa Olmec diperkirakan mengalami kemunduran sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Namun tak ada yang mengetahui pasti apa yang sebenarnya terjadi pada suku kuno ini. Penyebab kepunahannya masih misterius. Tak ada bukti apakah mereka mengalami kepunahan akibat penyakit ataukah bencana alam, perang, bencana kelaparan atau melakukan relokasi atau perpindahan. Namun demikian, banyak peneliti yang meyakini faktor penyebab utama punahnya peradaban ini tak lain adalah karena faktor perubahan alam. Perubahan lingkungan yang sangat serius kemungkinan memang terjadi pada periode tersebut, yang bisa jadi karena pergeseran tektonik atau adanya letusan gunung berapi. Pada sekitar tahun 400 sebelum Masehi, terjadi perubahan besar di wilayah timur yang memaksa mereka pergi. Jika kalian melihat peta peradaban Olmec, peradaban ini berada di antara peradaban suku Maya dan Aztec. Maka bukan tak mungkin setelah meninggalkan kota-kota penting Olmec, mereka kemudian bertransformasi menjadi kebudayaan lain. Ada beberapa asumsi yang menyatakan bahwa suku Maya dan Aztec merupakan generasi selanjutnya dari suku Olmec. Kita dapat melihat buktinya peradaban suku-suku tersebut nyaris sama. Keahlian seni patung yang luar biasa, orang-orang modern ribuan tahun kemudian bahkan berdecak kagum. Patung itu tidak hanya berukuran besar, tetapi juga tampak hidup. Yang lebih menakjubkan adalah batu-batu pembuatan patung-patung ini berasal dari tempat yang jauh. Sementara ketika itu tidak ada mesin dan peralatan canggih, namun orang Olmec menyeret basal berat itu dari daerah vulkanik 40 mil jauhnya ke San Lorenzo dan memoles batu-batu besar itu menjadi kepala batu setinggi 10 meter. Kekuatan dan kecerdasan mereka benar-benar mengagumkan. Oleh karena itu, para ilmuwan menuturkan bahwa patung-patung batu itu adalah simbol peradaban. Perdagangan Olmec. Olmec adalah pedagang hebat yang memiliki kontak dengan budaya lain dari Amerika Tengah hingga lembah Meksiko. Mereka menukar kel, topeng, patung dan patung kecil yang dibuat dan dipoles halus. Sebagai imbalannya, mereka memperoleh bahan-bahan seperti batu giok dan serpentin, barang-barang seperti kulit buaya, kerang laut, gigi hiu, duri ikan pari dan kebutuhan pokok seperti garam. Mereka juga memperdagangkan coklat dan bulu berwarna cerah. Keterampilan mereka sebagai pedagang membantu menyebarkan budaya mereka ke berbagai peradaban kontemporer yang membantu menjadikan mereka sebagai budaya induk untuk beberapa peradaban selanjutnya. Peradaban Olmec diyakini menjadi dasar dan awal terbentuknya peradaban Mesoamerika, setelahnya yaitu Aztec dan Maya. Banyak ritual dan juga kebudayaan suku Maya dan Aztec yang dipengaruhi oleh peninggalan peradaban Olmec, mulai dari patung batu besar, monumen piramida, permainan bola kuno cikal bakal permainan basket, hingga ritual pengorbanan manusia. 3000 tahun silam ketika sebagian besar sudut bumi masih dalam kegelapan peradaban, Olmec justru telah menciptakan peradabannya sendiri di kota-kota kuno, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka dulunya sangat kuat dan makmur, tetapi pada tahun 900 sebelum Masehi, entah mengapa mereka tiba-tiba lenyap secara misterius. Tidak ditemukan jejak serangan apapun oleh musuh asing, sehingga para ilmuwan berspekulasi bahwa sungai tempat mereka bergantung hidup terhalang oleh lumpur dan mengubah arahnya, menyebabkan mereka mau tidak mau harus meninggalkan tempat ini dan pergi ke wilayah lain yang jauh. Konon San Lorenzo di Mexico City sekarang dibangun di atas reruntuhannya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.